Realme 13 Pro Plus adalah sebuah smartphone dari Realme yang dijual di harga 6 jutaan. Dan HP ini lagi-lagi kena bully netizen. Kenapa seperti itu? Karena dia menggunakan prosesor Snapdragon 7S Gen 2 di harga 6 jutaan. Apakah dengan prosesor itu membuat HP ini jadi tidak menarik? Mari kita lakukan review lengkap dari HP ini ya guys. Secara singkat, spesifikasi yang dibawa oleh HP ini seperti yang kita sudah sebutkan tadi menggunakan prosesor Snapdragon 7S Gen 2, RAM 12 GB untuk varian yang kita uji alias varian tertingginya, dan storage 512 GB UFS untuk varian tertingginya. Dia ada dua varian, 8256 atau 12512. Jadi yang kita review ini yang varian tertingginya. Seperti apa HP ini? Mari kita bahas ya guys. Dari sisi spesifikasi tersebut yang kita sudah sebutkan tadi, memang kalau kita bandingkan secara harga, itu akan terkesan overpriced, di mana dari sisi harga 6 jutaan kalian hanya dapat prosesor Snapdragon 7S Gen 2, yang dimana nilai jual utama dari HP ini bukan dari sisi performance sebenarnya, tapi dari sisi kameranya yang punya lensa periskop. HP ini dibekali kamera utama 50 megapiksel plus OIS, kemudian kamera ultrawide 8 megapiksel, kamera periskop 50 megapiksel 3 kali optical zoom, kemudian dia juga bisa sampai 120 kali digital zoom. Kemudian di sini juga menariknya dia punya kamera depan sebesar 32 megapiksel. Yang mana di sini untuk kamera depan maupun kamera belakang, untuk kamera utama, kamera periskop sama kamera depan itu sama-sama bisa merekam hingga 4K 30 fps. Cuma untuk kamera ultrawide-nya maksimal di 1080p 30 fps. Untuk kualitasnya sebenarnya untuk foto-foto termasuk lumayan bagus kok guys. Di dalam kondisi cahaya yang bagus maupun cahaya yang agak kurang, itu memang masih termasuk kategori oke banget untuk kelas harganya. Memang yang menjadi catatan adalah kalau kita gunakan buat perekaman video, di mana untuk kamera depannya ini penstabilannya itu masih kurang stabil menurut kita. Dan itu memang masih perlu diperbaiki oleh secara software oleh Realme untuk bisa lebih stabil lagi untuk kamera depannya, untuk perekaman video dan dynamic range-nya juga. Kalau untuk kamera belakang sebenarnya sudah termasuk lumayan stabil ya guys, untuk kamera utama maupun kamera periskopnya. Untuk kamera ultrawide memang lebih cenderung sekedar ada saja menurut kita, untuk kualitasnya tidak sebanding dengan kamera utama maupun kamera periskopnya. Kalian bisa lihat sampel foto maupun videonya setelah ini ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel kamera depan dari Realme 13 Pro Plus kalau kita gunakan buat perekaman video di resolusi 4K 30 fps. Dan kurang lebih seperti ini. Untuk stabilisasinya nggak terlalu yang gimana-gimana ya guys, masih ya cukupan saja. Tapi gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, ini adalah sampel yang 1080p 30 fps nya, kayaknya lebih stabil sedikit ya. Tapi gimana menurut kalian? Silahkan juga tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel untuk kamera utamanya kalau kita gunakan buat perekaman video. Dan untuk kualitasnya sih termasuk lumayan oke ya guys. Selama cahaya mau cukup ini sangat-sangat bagus banget ya guys. Tapi gimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Oke, ini adalah sampel kamera ultrawide dalam resolusi 1080p 30 fps. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar untuk kualitas kamera ultrawide-nya ya guys. Oke, untuk kamera telefoto kurang lebih seperti ini. Ini kita rekam ya, kita sambil jalan ini. Dan dia maksimal di 1080p 30 fps. Tapi ini termasuk lumayan loh guys untuk stabilisasinya. Ini kita pegang handheld saja loh guys. Dan gimana mau kalian, silakan tulis di kolom komentar. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera depan dari Realme 13 Pro Plus. Dan dia bisa switch ke agak wide dan lebih wide sedikit. Ini kita rekam di 1080p 30 fps ya guys. Gimana menurut kalian untuk kualitas kamera depannya ini ya guys? Oke, kita coba untuk sampel 4K nya dalam kondisi low light yang sama. Posisinya nggak terlalu jauh beda sama yang tadi. Termasuk lumayan guys untuk kualitasnya. Meskipun memang muka kita jadi kurang terang, tapi noise-nya nggak tahu ya. Kalau kita lihat di sini nggak terlalu kelihatan, mungkin karena layarnya AMOLED.
Jadi nggak terlalu kelihatan, tapi ini termasuk lumayan menarik ya. Tapi gimana bro? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, ini adalah sampel untuk perekaman kamera utama kalau kita gunakan buat perekaman video di resolusi 4K 30 fps. Untuk kamera 4K-nya dia bisa untuk switch ke kamera telefotonya. Di sini ada opsinya 1, 2 untuk digitalnya, 3 atau 6. Dan kita coba untuk 3-nya, 6-nya. Kalau 6-nya udah berasa noise ya. 3-nya, apakah ini sepertinya kok tidak berpindah lensa ya. Ini lebih ke cropping dari kamera utama sih guys. Tapi gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, ini ada sampel kamera ultrawide-nya. Kurang lebih seperti ini untuk kamera ultrawide-nya. Gimana menurut kalian untuk kualitas kamera ultrawide-nya? Ya memang kayaknya kamera ultrawide lebih sekedar ada saja sih di sini guys untuk kualitasnya. Untuk kelas harganya ini termasuk ya sekedar ada sih. Dan kalau kita switch ke kamera utama bisa nggak? Bisa. Tapi ini di resolusi 1080p ya guys. Kalau misalnya di resolusi 4K nggak bisa. Dan ini kalau kita buat 2, 3, 6, 1, ini hanya untuk cropping dari kamera utamanya kalau kita dalam kondisi saat perekaman video ya guys. Kalau kalian mau switch ke telefotonya atau periskopnya, itu harus manual, kalian stop, kalian recording untuk kamera telefotonya aja atau periskopnya tadi ya guys. Nah, ini dia adalah kamera telefotonya kalau kita gunakan buat perekaman video. Kalau tadi itu ternyata memang cropping, jadi kalau switchable lens yang di Realme ini dia cropping dari digital dari kamera utamanya. Jadi 1, 2, 3, 6 itu cropping. Jadi kualitasnya beda ya guys kalau sama yang tadi. Tapi gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut dari sektor performance, Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2 memang ada prosesor yang memang terkenal sebagai prosesor mid-range, yang dimana secara performance sebenarnya tidak terlalu ada masalah untuk penggunaan harian. HP ini masih termasuk cukup smooth untuk dipakai sehari-hari, tidak ada masalah. Cuma yang akan menjadi isu adalah ketika HP ini sudah mulai panas, maka itu akan terasa delay sedikit ya, ada stutter sedikit ketika panas, karena memang manajemen panas di HP ini memang menurut kita masih agak kurang maksimal. Dipakai buat multitasking yang terlalu berat, itu akan menghangat, kemudian dipakai buat gaming juga akan panas. Jadi kalau misalnya kalian memang mau pakai HP ini buat gaming, saran kita pakai cooler ya guys. Karena kalau kalian nggak pakai cooler, itu akan mengganggu untuk performance gamingnya. Secara skor Antutu benchmark sendiri pun, ini hanya tembus hingga 500 ribuan, sebuah angka yang tidak besar untuk kelas harga 6 jutaan. Memang menurut kita ya masih termasuk cukupan saja untuk kelas harganya secara skor Antutunya. Kemudian bagaimana dengan Geekbench 6, kalian juga bisa lihat skor perbandingannya di layar kalian. Kemudian 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test, kalian bisa lihat skornya juga di layar kalian. Terakhir PC Mark juga kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Kemudian kita bicara soal gaming, kita coba 4 game. Di sini game Mobile Legends, kalian bisa lihat settingnya. Untuk rata-rata FPS-nya. Kemudian game PUBG Mobile, kalian bisa lihat settingnya. Untuk rata-rata FPS-nya. Kemudian game COD Mobile, kalian bisa lihat settingnya. Dan rata-rata FPS-nya. Lanjut kita bicara game Genshin Impact, kita bisa lihat settingnya. Dan rata-rata FPS-nya. Yang agak disayangkan untuk game Genshin Impact ini seperti di limit secara performance-nya. Jadi ya untuk menekan panasnya tadi sih guys. Jadi overall kita bisa simpulkan untuk performance-nya ini selama digunakan hanya untuk harian, tidak dipakai untuk gaming, ini masih termasuk cukup aman ya guys. Meskipun memang akan catatan kalau manajemen panasnya memang masih agak kurang bagus ya guys. Lanjut dari sektor layar, HP ini dibekali layar curved display AMOLED Full HD Plus 120Hz yang sudah support YouTube 4K 60, tapi tidak support HDR di YouTube ya guys. Kemudian untuk Netflix juga maksimal di resolusi Full HD. Untuk penggunaan layar sehari-hari di bawah matahari juga masih terang, masih terlihat dengan baik, tidak ada masalah selama kita buat nonton, kita pakai buat sehari-hari, dan itu sudah termasuk nyaman-nyaman aja sih guys. Lanjut dari sektor speaker, HP ini dibekali dual speaker yang karakteristik audionya tuh bagus, cakep, kelas harga 6 jutaan memang karakteristik audio yang kita harapkan memang minimal sebagus dari Realme 13 Pro Plus ini ya guys. Kalian bisa dengarkan tuh sampel audio speakernya setelah ini.
Kemudian dari sektor baterai, HP ini dibekali oleh baterai 5200 mAh yang menurut kita untuk kualitasnya tuh masih bisa bertahan seharian. Meskipun tidak seirit yang kita bayangkan dengan kapasitas yang lebih besar daripada umumnya, HP umumnya. Tapi menurut kita masih termasuk wajar untuk dipakai seharian, itu masih bisa satu kali satu charge ya guys. Kemudian dari sisi charging sendiri, HP ini dibekali oleh charging 80 watt, yang dimana itu butuh waktu kurang dari 1 jam untuk full charge. Suatu hal yang bagus banget untuk sebuah HP mid-range di kelas harga 6 jutaan ini cepat banget ya untuk chargingnya. Kemudian dari sisi security sendiri, HP ini dibekali oleh on-screen fingerprint scanner dan juga sudah ada face unlock ya guys. Lanjut dari sisi desain, menurut kita nih bahan vegan leather-nya itu cakep ya guys, jadi memang bagus banget, desainnya unik dan kesan premiumnya dapat banget dengan bahan kulit seperti ini, dan menurut kita ini adalah suatu hal yang bagus banget untuk sebuah Realme memberikan bahan seperti ini untuk memberikan kesan premium ya guys. Lanjut dari sektor slot SIM card sendiri, HP ini dibekali oleh dual SIM card tanpa micro SD slot, juga tanpa dukungan eSIM. Jadi masih wajar untuk kelas harganya. Cuma menurut kita berharap di next gen sudah ada dukungan eSIM ya guys. Kemudian untuk aplikasi Zoom sendiri sudah support virtual background zoom yang memang wajar karena prosesornya sudah mendukung virtual background zoom ya guys. Kemudian dari sisi fitur sendiri, HP ini sudah dibekali oleh NFC, sudah punya IP rating IP65, sudah support USB OTG, kemudian tidak punya headphone jack 3,1 mm, tidak punya aplikasi FM radio ya guys. Kemudian untuk navigasi Google Maps juga termasuk aman dan lancar, kita tidak menemukan ada kendala selama kita gunakan HP ini buat bernavigasi ya guys. Kemudian HP ini mendapatkan jaminan update hingga 4 tahun. Satu hal yang bagus untuk sebuah HP mid-range, bukan yang terlama, tapi menurut kita masih termasuk bagus dapat 4 tahun ya guys. Kesimpulannya, untuk rentang harga 6 jutaan, HP ini punya nilai jual utama dari sisi lensa periskop. Kalau kalian memang incer HP dengan lensa periskop terbaik, adalah di HP Realme 13 Pro Plus ini. Tapi kalau memang kalian incer buat performance ini bukan yang terbaik. Tapi sekali lagi, semua HP punya plus minusnya masing-masing. Kalau menurut kita ini masih layak banget untuk dibeli untuk penggunaan harian atau kalian yang memang incer lensa periskop. Tapi sekali lagi, ini pendapat dari Gadget mungkin bisa berbeda dengan pendapat kalian. Tidak masalah, silahkan tulis pendapat kalian komentar. Dan jangan lupa like video yang kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Oke guys, bye-bye!